dan menghabiskan rata-rata 3 jam 18 menit sehari untuk menggunakan media sosial. Bagaimana caranya menaikkan jumlah follower sebuah akun sosmed lembaga? Karena media sosial pribadi followernya lebih tinggi. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Selamat datang di kelas Q3, 3 jam kelas berbagi. Ini kelas yang kesekian kali setelah kita diskusi pada beberapa pekan lalu. Pertama kita diskusi soal BMC, dan hari ini kita diskusi soal media sosial, kenalkan diri Anda di dunia maya. Dan ini merupakan satu hulu ke hilir ya kawan-kawan, karena kalau sebelumnya kita bicara soal bagaimana kita pengelolaan relawan, dan sebelumnya bagaimana kita mengenalkan bisnis melalui metode Canva. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita karyakan itu terhilirkan ke media sosial. Dan ini posisi penting sekali bahwa hari ini media sosial kita bukan hanya sebagai seorang konsumen atau pembaca atau penyerap informasi di media sosial, tapi juga sebagai seorang produsen. Nah, ini konsep prosumer itu menjadi penting. Nah, hari ini kita akan dibersamai oleh ahlinya, yaitu Mbak Tika Pamungkas. Beliau merupakan praktisi komunikasi pemasaran. Nah, dari situ kita, teman-teman, coba nanti kita catat, kita peroleh ilmu-ilmu dari apa yang disampaikan Mbak Tika, lalu kita diskusikan supaya kelas berbagi ini dan selama 3 jam kurang lebih kita akan bisa tumbuh bersama dari apa yang kemudian disampaikan oleh Mbak Tika Pamungkas. Nah, silakan Mbak Tika untuk menyampaikan materinya. Makasih. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang kenalkan diri Anda di dunia maya. Pertama-tama, saya mau bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Tentu kita udah biasa ya dengan dengar ya kata-kata ini gitu. Jadi sebenarnya ya saya mau perkenalkan diri saya dulu. Pertama-tama, eh, saya saya adalah Tika Pamungkas, tapi bukan saudaranya Bambang Pamungkas ya. Dan saya biasa dipanggil Tika. Sehari-hari saya bertemu dengan individu, UMKM, kelompok masyarakat, ataupun perusahaan untuk memberikan saran tentang strategi pemasaran mereka. Kadang juga mengelola media sosial mereka dan mengembangkan konten. Dan juga beberapa saat terakhir ini saya suka ikut online course atau latihan-pelatihan online untuk menambah wawasan. Sebenarnya apa sih media sosial itu? Karena kalau kita lihat di data bahwa 66% orang di dunia itu udah sangat terikat dengan internet ya. Dan di Indonesia sendiri 77% itu memakai internet dan 60,4%-nya aktif di media sosial. Dan salah satunya pasti bapak-bapak sama ibu-ibu ini ya. Dan menghabiskan rata-rata 3 jam 18 menit sehari untuk menggunakan media sosial. Jadi itu cukup banyak ya untuk dalam waktu sehari. Karena apa? Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Karena kita udah nggak lagi pakai koran atau ya kurang lah menggunakan koran atau TV atau media lainnya untuk mencari berita atau tren yang berjalan di saat ini. Atau kadang-kadang kita mencari ide dan inspirasi untuk misalnya kayak sore-sore ini nih ibu-ibu biasanya, wah nanti sore buka puasa pakai apa ya, mau bikin apa ya, mau masak apa, kita mencari ide atau inspirasi dari media sosial. Kita browse, kita search, bukan lagi kita lihat-lihat di apa di majalah atau apa. Lalu kita gunakan juga untuk komunikasi. Kadang juga kita menggunakan untuk riset, untuk pekerjaan kita, atau untuk sekolah lah ya, kalau untuk anak-anak. Dan menggunakannya untuk belanja atau transportasi dan mengisi waktu. Seperti kita ketahui, media sosial platform itu cukup beragam. Tetapi lihat, kalau kita lihat bahwa penggunaannya menurut VR Sosial itu, penggunaan terbanyak adalah WhatsApp, itu 92,1%. Karena ya seperti setiap hari kita terhubung melalui WhatsApp, jadi WhatsApp itu termasuk media sosial. Jadi ya karena kita sama-sama berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram, serta diikuti media sosial lainnya. Sebenarnya berarti media sosial itu apa sih?
Jadi media sosial itu adalah media untuk kita bersosial. Selalu ada komunikasi, ada dialog. Jadi syaratnya yaitu ada komunikasi dan dialog. Kalau untuk di WhatsApp pasti kita berkomunikasi dengan yang lain. Kalau kayak di Instagram, YouTube, ataupun TikTok, kita tuh berdialognya ya melalui ada mention, kita sebutkan nama orang lain, kita ngetek, kita komen di kolom komen mereka, atau kita mengirimkan pesan langsung melalui direct message. Nah, kalau tujuan umumnya, ini saya bagi dua, untuk lembaga maupun untuk produk atau jasa. Kalau untuk lembaga, biasanya media sosial digunakan untuk create awareness agar lebih dikenal, orang-orang lain pada tahu, atau untuk manajemen krisis. Jadi misalnya kita ada masalah, lalu untuk menjelaskannya atau untuk mengklarifikasinya, kita menggunakan media sosial. Yang lainnya adalah data intelligence. Jadi kita untuk mencari informasi, siapa sih follower kita, siapa yang harus kita targetkan berikutnya jika kita ada kegiatan-kegiatan lain. Sementara untuk produk dan jasa, selain untuk awareness, kita juga dipakai tentu untuk berjualan dan data intelligence, mengambil data-data siapa saja yang merupakan pembeli setia kita. Kalau begitu, dengan kita sudah mengetahui tujuannya dan apa saja eh, platformnya, mungkin yang perlu kita lihat aja apa sih yang sebenarnya perlu ditampilkan di media sosial itu. Yang perlu itu adalah sebenarnya adalah branding. Kenapa branding? Karena branding itu merupakan persepsi atau citra yang dipersepsikan oleh orang di sekitar kita. Jadi ibaratnya kalau kita ada mempunyai identitas, misalnya kalau lembaga ya ada logo, ada warna, ada kata-kata yang dikeluarkan, itu akan bersinggungan dengan orang lain yang mereka lihat, mereka rasa, mereka dengar, dan mereka sentuh, lalu menjadikan itu sebuah persepsi yang disebut brand. Kalau untuk jelasnya, contohnya nih ya, teh botol. Ada teh botol Sosro. Kita tahu brandnya, kita tahu mereknya, merah, terus ada teh botolnya, ada teh di dalam botol, dan kita bersinggungan. Oh itu teh, rasanya manis, dingin, segar. Jadi brandnya lebih segar teman makan. Contoh lainnya misalnya waktu itu saya ketemu sama Nicola Saputra. Eh, saya bertemu dengan dia papasan gitu ya di mall, nggak sengaja gitu. Eh, Lalu persepsi saya adalah, oh iya emang bener dia orangnya cool, cool banget. Itu persepsi. Nah, persepsi itu adalah segala sesuatu yang dibentuk atau yang dilakukan oleh brand ditambah dengan tanggapan pribadi dan tanggapan orang lain. Misalnya nih ya, ada maskapai penerbangan, dia biasa menjual dengan tiket murah dan mengklaim dirinya sebagai maskapai yang terbaik. Tapi tanggapan pribadi saya, enggak baik dia karena selalu terlambat, telat mulu, delay, segala macam. Sementara teman saya yang lain yang sudah pernah naik maskapai yang sama juga pernah merasakan bahwa eh, dia naik itu ternyata kopernya ketinggalan, kopernya nggak kebawa gitu. Mau baik dari mana gitu. Jadi sebenarnya persepsi itu adalah janji, janji dikali bukti. Jadi janji itu adalah jaminan yang kita tawarkan kepada target audience, lalu agar menarik dan dibuat relevan dengan kebutuhan atau motivasi dan masalah mereka. Misalnya ya, yang paling dekat sama kita tuh Pertamina, janjinya pasti pas. Jadi kalau kita balik lagi, bahwa kita membangun brand itu diawali dari kondisi produk atau kondisi lembaga, dengan memahami siapa kita dan apa yang kita miliki. Karena kalau diibaratkan seperti teh ini ya, kita masukkan air dengan teh. Yang kita harapkan yang kita keluarin adalah air teh. Jadi kita nggak bisa maksa dia untuk keluar menjadi sirup. Jadi apa yang kita masukkan, apa yang kita mulai, itu yang kita keluarkan. Dan itu yang dilihat oleh audiens kita. Setelah kita paham tentang diri kita, nah itulah baru kita ceritakan keahlian, pengalaman kita. Tetapi jangan lupa nih, kita harus selain kita udah tahu keahlian kemampuan kita dalam bentuk potensi, itu harus dihubungkan atau diseimbangkan dengan audiens dan medium yang digunakan. Karena gambarannya adalah kayak gini.
kita brand atau sebenarnya lembaga kita punya potensi. Potensinya apa dan kita punya sesuatu yang diberikan kepada konsumen dalam bentuk apa, melalui medium apa. Dan kita tahu karena kita tahu bahwa audiens kita punya motivasi dan punya problem apa dan apa yang mereka perlukan. Buat gambarannya kayak gini. Brand kita adalah bercocok tanam organik. Yang bisa kita berikan adalah bentuknya tutorial. Misalnya medium-mediumnya adalah YouTube, Instagram, TikTok. Lalu karena kita tahu bahwa audiens kita ada orang yang mau bercocok tanam organik, tapi masalah mereka nggak bisa gitu. Mereka nggak tahu apa saja yang mesti dia siapkan, apa saja yang diperlukan. Maka mereka berharap ada panduan dan case study. Nah, itu yang kita berikan dalam bentuk tutorial. Jadi, kalau kita bisa simpulkan, gift atau sesuatu yang kita berikan itu adalah konten. Konten itu adalah isi. Nah, kalau kita di media sosial pasti sering banget dengar kata konten. Dengar kata konten, kontennya apa? Udah buat konten belum? Udah upload konten belum? Nah, itu dia. Konten adalah gift atau isinya. Saat kita membuat konten, kita selalu membaginya jadi tiga ya. Jadi biar lebih gampang aja formulasinya. Jadi di bagian awal ada hook untuk cantolan menarik perhatian. Lalu di bagian tengahnya ada pesan utama atau isi pesan. Dan di bagian akhir ada call to action, ada ajakan untuk bertindak. Berikut nih contohnya. Ini ada apa ya? Ada reel dari Ancol, SeaWorld Ancol. Di hooknya dia memberikan apa? Emang ada ikan cuma sebelah. Jadi dia berusaha untuk menarik atau grab attention dari para audiensnya. Lalu di bagian isinya menjelaskan, oh ini adalah jenis ikan yang tergolong pipih dan biasanya melindungi diri dari predator dengan menelungkupkan badannya. Dengan lalu dilanjutkan dengan call to action yang memanggilnya adalah dengan datang langsung yuk ke sini ke SeaWorld Ancol. Kalau untuk yang lainnya adalah kembali ke tujuan utama misalnya. Contohnya ini. Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan menciptakan awareness ya. Jadi dia berusaha menjelaskan atau memperkenalkan apa itu bakang. Jadi dia tunjukkan apa itu bakang, bagaimana cara memakainya, lalu penggunaannya dan lain-lainnya. Dan seperti yang saya tadi informasikan bahwa salah satu WhatsApp adalah salah satu platform yang paling banyak digunakan. Jadi kalau kita kembali lagi ke tentang penjualan, biasanya mereka fokus langsung ke penjualan di mana mau mengaktifkan dan mengoptimalisasikan WhatsApp. Seperti ini contohnya. Sepertinya sih saya udah cukup segitu. Mungkin saya lebih banyak untuk membuka diskusi ya, karena saya mau bertanya aja sudah siap untuk mengenalkan diri ke dunia maya. Jadi saya buka aja floornya untuk diskusi ya. Begitu sih. Mungkin ada pertanyaan? Baik, makasih Mbak Tika atas paparannya tadi ini. Saya kira teman-teman terbuka ya untuk bisa sekaligus konsultasi. Barangkali kawan-kawan sudah membangun satu brand atau konten atau mungkin produk tertentu, nah itu bisa disampaikan. Atau mungkin ingin menanyakan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tika tadi. Nah mungkin bisa dimulai dari Pak Heri nih, Pak Heri Saputra ini sepertinya ada hal yang ingin ditanyakan ini. Silakan Pak. Eh, Selamat siang Mbak Tika dan Mas Roni. Saya Iya. mau bertanya, kalau misalnya kita apa namanya membuat konten itu gimana sih supaya apa ya menarik perhatian eh, apa yang berkunjung gitu, biar supaya followers kita banyak. Karena kan apalagi kalau di ini ya di Facebook gitu, misalnya kita upload kasus gitu ya. Kalau misalnya kita kasus yang kita posting itu kasus gitu, misalnya kasus pokoknya lah gitu. Itu banyak sih temen orang yang banyak yang like itu sedikit, yang komen juga sedikit. Tapi kalau misalnya kita posting misalnya liburan atau apa bercocok tanam atau masak itu pasti banyak itu yang like, banyak yang komen. Itu gimana caranya? Maksudnya gimana? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi sebenarnya balik lagi sih.
Kalau di Facebook apa-apa kita melihat lagi target audiensnya siapa, karena itu tergantung dengan apa kebutuhan mereka. Eh, jadi ya, mungkin di Facebook atau di Facebook itu lebih banyak adalah ibu-ibu yang memang mencari Mm-mm. informasi untuk memasak gitu. Jadi kita mesti lihat-lihat dulu juga sih Mas. Jadi apa konten apa yang mau kita share dan target audiensnya siapa. Nah, disitulah kita berusaha untuk menyesuaikan gitu. Jadi nggak sembarang kita juga naruh konten di sembarang tempat karena Mm-mm. itu juga dilihat lagi ke target audiensnya. Kalau untuk menarik perhatian, kadang ya harus dimulai tadi saya bilang bahwa dengan sesuatu yang menarik, yang hook, yang membuat orang bertanya-tanya gitu. Kadang ada yang memakai dengan pertentangan gitu, jadi membangun ketakutan, rasa takut. Biasanya hal yang kayak gitu bisa bisa juga untuk membangun curiosity mereka untuk membaca lebih lanjut. Gitu. Itu cukup menjawab, Mas Ferry. Cukup Mbak Tika, terima kasih. Sama-sama. Ya, ini Mbak Tika sepertinya ada pertanyaan nih di kolom chat. Izin bertanya Mbak Tika, ini dari Mas Aristofani Fahmi ya. Bolehkah Hmm. berbagi cerita dampak negatif dari bersosmed? Soalnya akhir-akhir ini justru banyak saran untuk tidak bersosmed atau baiknya bagaimana? Ini bagaimana ini Mbak Tika ini merespon ini? Dampak negatif dari sosmed. Jadi maksudnya bahwa kita udah posting sesuatu jadinya eh, berimbas balik sama kita ya. Eh, Sebenarnya sih ya itu kembali lagi semuanya pasti ada resiko. Orang di masa waktu kita masih memakai ya aktif di televisi maupun di koran, saat kita membagikan sesuatu, pasti ada sesuatu yang positif dan negatif gitu. Nah, kalaupun itu menjadi sesuatu yang memberikan respon negatif gitu buat kita atau lembaga, itu bukan berarti kita harus berhenti untuk bersosial media, tetapi lebih kayak membuat perencanaan bagaimana sih kita harus menanggapi kalau ada respon-respon negatif. Apakah itu dengan ya tentu tidak menyerang balik gitu, tetapi lebih kayak memberikan penjelasan. Karena itu juga fungsinya. Tadi kita kembali lagi fungsi sosial media adalah untuk create awareness, untuk semakin diketahui lembaga kita atau semakin diketahui tentang kita. Tapi kalau kita menutup diri, malah orang bertanya-tanya gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa juga gitu. Kalau memang ada respon negatif, ya kita terima, kita tanggapi dengan rasional, dengan bukti-bukti. Gitu. Ini ada juga pertanyaan dari Hosani Kanopi. Kak, aku mau bertanya, saat ini konten yang lebih efektif melalui gambar atau video? Jika video, berapa durasi yang tepat untuk bisa diserap oleh publik, terkhusus untuk isu yang masih eksklusif seperti krisis iklim? Oke. Nah, itu. Oke, sebenarnya nggak ada patokan yang mana lebih baik antara video atau gambar, karena itu kembali lagi ke apa yang lebih diminati oleh target audience. Tetapi kalau kita mau ngomongin soal durasi gitu, di 3 detik pertama itu adalah titik yang paling krusial kalau untuk video. Jadi 3 detik ya, nggak usah video sih, gambar juga. Karena kan waktu kita scroll, scroll, scroll gitu, di 3 detik pertama itu harus bisa catch attention. Jadi harus bisa menarik perhatian audiens gitu. Lalu kalau memang sudah dalam 3 detik itu sudah bisa kita lalui, pasti dia mau lanjut. Nah, tapi kita ingat lagi manusia punya kadar apa konsentrasi yang terbatas. Jadi di 8 detik berikutnya itu harus dapat berita terbaru lagi. Jadi itulah psikologinya ya. Jadi 3 detik kita harus catch attention, di 8 detik kita harus kasih yang baru lagi biar eh, biar tetap stay di konten kita. Kalau untuk panjang pendeknya tergantung platform yang kita pakai. Kalau misalnya di YouTube ya tentu kita bisa lebih panjang, tetapi ya kadang ada kadar bosannya. Jadi mungkin ya nggak usah terlalu panjang banget. Jadi kurang lebih ya, karena saya lihat ada yang sampai 2 jam, ada yang sampai berapa jam gitu di konten YouTube. Kalau memang bisa dibuat menarik sekali, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau memang isunya sangat sensitif ya sudah direct aja, langsung aja to the point.
Ya bisa sampai ya 20 menit, 30 menit nggak apa-apa di YouTube. Tetapi begitu di Instagram atau di media lain, mungkin dibuat lebih singkat, gitu Mas. Oh ya, berarti ini ada kaitannya juga dengan pertimbangan algoritma ya Mbak Tika ya, karena Iya, betul. betapapun tiap media sosial kan beda ya algoritmanya. Iya, betul. Iya, betul. Hmm. Oke, habis itu ini ada pertanyaan dari Wahyu Tanata. Menurut Mbak Tika, apa yang sebaiknya kita lakukan agar tetap aman namun tetap bisa bermedsos? Hal ini berkaitan dengan digital security. Ya, lagi-lagi kalau misalnya untuk kita online gitu ya, eh, biar aman untuk tidak ada yang masuk segala macam ya. Sekarang Meta, Meta bisnis atau ya Instagram, Facebook itu semua sudah menyediakan kayak double verifikasi ya, verifikasi yang double-double. Jadi lebih baik itu diaktifkan gitu. Jadi daripada nanti masuk hackers atau masuk orang yang tidak bertanggung jawab, lebih baik ya yang begitu yang verifikasi-verifikasi itu diaktifkan. Hmm. Lalu eh, itu lebih ke arah situ bukan ya Mas ya pertanyaannya? Oke, mungkin Wahyu Tanata ingin merespon balik atau mendalami soal apa yang ditanyakan dan disampaikan Mbak Tika tadi. Silakan Kak. Oh baik, Oke. Mas. Ya, yang kontak yang saya tanyakan sebenarnya soal ini. Kadang-kadang kan kita posting-posting sesuatu, baik itu promosi ataupun apapun di medsos, kadang-kadang gambar, video yang kita ambil itu kan dimanfaatkan oleh Hmm. orang-orang tertentu yang Hmm. punya kepentingan tertentu terhadap entah apapun saya nggak tahu. Kemudian Hmm. gambar yang kita diunggah itu dipakai untuk misalnya menipu untuk hack WhatsApp dan lain sebagainya gitu sih sebenarnya Kak. Oke, ya memang hal yang itu nggak bisa dikontrol juga, tetapi Hmm. ya salah satu caranya adalah kita pasang ini watermark, Mas, atau tanda bahwa itu memang punya kita, punya organisasi kita atau punya kita sendiri gitu. Itu salah satu untuk perlindungan dari kitanya. Kedua, kalau kita memang menemui itu, ya kita bisa melaporkannya ke platform yang bersangkutan bahwa bahwa konten saya diambil atau dipakai untuk atau misalnya di repost ulang oleh orang lain tanpa izin itu. Tapi salah satu preventionnya atau pencegahannya ya bahwa kita coba untuk pasang watermark atau tanda yang menandakan itu adalah milik dari lembaga kita atau milik kita. Jadi orang lain nggak bisa sembarangan capture gitu. Kalaupun di capture pasti kelihatan. Gitu aja sih caranya. Ya, silakan Mas Wahyu. Mungkin ada tambahan ataupun timbal balik lagi. Cukup dulu Mas. Oh Ya, ya, terima oke, kasih. makasih. Ini Mbak Tika ada lanjut pertanyaan lagi di kolom chat dari Rian Hmm. NTB. Izin Hmm. bertanya Kakak, perkenalkan saya Rian dari Lembaga Pelangi Sehati Lombok. Berbicara tentang media sosial, bener banget. Masyarakat Indonesia hari ini 8 dari 10 aktif berselancar di Hmm. media sosial. Seperti yang dibilang tadi, bahwa jika kita menggunakan media sosial dengan positif, maka 90% manfaat positif itu kita dapatkan. Tetapi ada 10% manfaat negatif yang sering mengganggu seperti menyerang informasi yang tidak benar di media sosial. Faktor yang mempengaruhi adalah banyak masyarakat yang dengan gampang meng-share, percaya, membenarkan, menghakimi bahwa apa yang mereka lihat, mereka tonton, mereka bagi itu mutlak benar Hmm. tanpa ditelusuri terlebih dahulu atau cek fakta. Tips meminimalisir masalah ini bagaimana Kakak? Atau bagaimana caranya minimalisir Hmm. berita-berita tak benar di media sosial agar masyarakat tidak 100% percaya berita dan informasi ini? Mohon maaf tidak berbicara langsung karena lagi hujan lebat, takut tidak terdengar. Nah, silakan Mbak Oke. Tika. Oke, mungkin salah satu caranya adalah ya memang memang itu kembali lagi ke orangnya ya, kembali lagi ke audiens kita bahwa memang ya ada yang bertanggung jawab dalam arti ada yang tahu bagaimana memilah-milah informasi, ada juga yang enggak. Paling kalau misalnya kayak begitu biasanya sih kita akan kasih pesan-pesan di belakang atau di tengah bahwa jangan lupa untuk pastikan bahwa informasi yang Anda dapat itu benar datanya.
Jadi sebenarnya ada unsur-unsur pendidikan atau edukasi yang kita kasih di setiap konten yang kita berikan juga gitu. Bahwa sebagai pengingat bahwa mengingatkan mereka atau mengingatkan audiens bahwa ayo cek lagi bahwa informasi yang Anda dapatkan itu benar. Lebih begitu sih Mas caranya kalau menurut saya. Kalau Mas Roni gimana Mas Roni? Pernah ada Oh, pengalaman itu? iya, saya pernah itu Mbak Tika, apalagi terutama di grup WhatsApp ya, karena kan banyak Hmm. informasi dan di grup keluarga terutama itu langsung diterima, lalu dibagikan, lalu dikomentari, padahal informasi itu ternyata tidak benar. Nah, saya pribadi melihat itu langsung saya cek aja di Google Mbak Tika, ini apakah informasi yang dikatakan benar, karena di beberapa kanal berita sekarang kan ada kayak hoax checker kan, Iya betul. atau pengecek untuk hoax atau tidaknya. Bahkan Kominfo juga punya kanal khusus untuk itu. Jadi saya kira apa, sharing is caring itu memang benar, tapi sebelum itu perlu dikritisize dulu. Jadi Iya. dikritisi dulu lah apa yang kita baca dan kita akan bagikan kembali. Gitu sih Mbak Tika kalau saya pribadi. Oke, mungkin teman-teman lain silakan. Ini kan kawan-kawan dari OMS, jadi beberapa kali itu juga melihat bahwa program kerjanya kan perlu divisibilitaskan, perlu diinformasikan ke masyarakat. Nah, ini mungkin kawan-kawan bisa berbagi bagaimana selama ini, terutama untuk strategi media sosial itu seperti apa. Nah, mungkin bisa disampaikan juga ke Mbak Tika, nanti sekaligus bisa mendapatkan tips-tipsnya ini. Mungkin Mas Zainal Abidin dulu ini bisa memberikan informasi ataupun insight lebih lanjut nih. Silakan, Mas Zainal Abidin. Jadi gimana pertanyaannya, Mas? Mungkin bisa diceritakan selama ini, Mas, untuk yang strategi media sosial di teman-teman OMS seperti apa ya nih di tempat Mas Zainal? Ya, kalau di saya sih kebetulan di Cirebon ya, untuk strateginya pertama kita buat planning plan dulu, planning konten gitu. Kemudian kita jadwalkan, kita buat, kemudian kita jadwalkan. Nah, kadangkala di platform media sosial itu berbeda-beda jamnya gitu. Nah, dan kita sebar gitu dengan konten yang sama, tapi kita jamnya berbeda gitu. Sudah dijadwalkan. Nah, itu sih paling. Kemudian juga kita sebar di WA gitu setelah diposting Mhm. jadwal. Biasanya lebih efektif disebarkan di mana, Mas Zainal? Di WA atau di media sosial apa biasanya untuk teman-teman? Ya kalau temen-temen sih yang paling banyak tuh masih dua itu ya, Facebook sama Mhm. sama Instagram gitu ya. Mhm. Oke, oke. Mungkin Selama ini, silakan. Iya, iya. Mbak Tika bisa Selama ini, respon. selama ini ada kendala nggak, Mas, dalam membuatan konten-konten ini? Ya paling ini ya karena kita UMS basisnya. Kemudian Mm. kan masing-masing UMS kan punya kecenderungan masing-masing soal isu. Nah, paling bagaimana kita mengemas isu yang selama ini kita sudah kita sudah lakukan, kita sudah concern di situ. Paling itu kesulitannya tuh untuk konsisten mengemas apa yang sudah kita lakukan, sumber-sumber yang sudah kita punyai gitu. Kadang-kala kan kerja-kerja OMSI kan eh kadang ada yang kerja wacana, kerja lapangan gitu yang itu berat gitu sehingga bagaimana bisa dikemas sedemikian rupa untuk gampang dikunyah oleh para netizen gitu kadang-kala Mm. gitu. Kadang-kala viral, kadang-kala nggak sama sekali gitu. Nah, kita juga eh, kadang begitu sih tantangannya. Iya. Ya, betul. Memang kalau untuk posting konten ataupun itu memang akhirnya jadi trial error sih ya Mas ya. Kita Mhm. coba-coba yang mana pas, yang mana enggak, itu udah pasti. Kadang memang 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 itu tantangan tersendiri. Tapi kalau sekarang pengelompokannya itu berarti sudah dibikin kayak pilar-pilarnya ya Mas ya. Atau apa bagian-bagian yang misalnya adalah ngomongin bencana atau ngomongin tentang produk masyarakat apa kayak gitu-gitu atau gimana Mas? Iya, masih sesuai dengan concern lembaga aja sih, Mbak. Oke. Dan cukup konsisten sekarang Mas ya.
Hmm. Ada jadwal-jadwal tertentunya nggak? Kalau di kita kan dari Fahmina Institute itu kan soal keadilan gender, kemudian Mm-mm. juga pemberdayaan komunitas kayak gitu, tentang Oke, apa dakwah Islami gitu. Hmm. oke. Mungkin ya bisa dilihat juga akun-akun sejenis, Mas. Dilihat akun sejenis, apakah konten-konten mana nih yang banyak like-nya gitu. Mana konten mana yang ya kurang lebih memang menarik perhatian netizen lainnya. Jadi kita juga bisa belajar dari situ. Hmm. Iya, iya. Mungkin Mbak Tika, saya masuk soal ini, Mbak, soal bagaimana strategi menggait audiens. Seringkali kan ada pilihan di media sosial itu untuk beriklan secara berbayar. Nah, Hmm. itu menurut pengamatan Mbak Tika, apakah efektif itu, Mbak? Ataukah Eh, hmm. Terputus. seberapa jauh gitu, kira-kira? Oke. Untuk yang berbayar ya, eh, Ya. mungkin dibilang efektif atau enggak, itu kita juga lagi-lagi itu trial error semuanya. Karena di saat kita boost iklan, memang sih ada spesifik target audiens yang harus kita masukkan kriteria-kriterianya. Tetapi lagi-lagi ya eh, preference lagi Mas, gitu kan. Kita juga kurang tahu bahwa Hmm. ya kita mesti pelajari juga bahwa psikologi audiens kita kayak gimana. Karena kadang-kadang mungkin itu nggak pas sama dia, nggak pas sama problemnya ya jadinya kurang kena gitu. Hmm. Jadi mungkin ada yang pas, lagi pas kita buat pas kena ya kena gitu. Jadi bagus hasilnya. Hmm. Tapi begitu kadang yang nggak pas sama problem mereka ya ternyata jadi hasilnya buruk gitu. Jadi Iya, iya. kurang lebih ya kita harus tahu banget ini ya tadi yang tadi saya jelaskan bahwa problemnya konsumen atau problemnya target audience itu apa gitu. Hmm. Iya, iya, Mbak. Emang saya kalau mengamati itu, kalau iklan-iklan politik kemarin kan banyak teman-teman Hmm. yang merasa terganggu dengan itu, sehingga sebenarnya meskipun itu masif, tetapi sebenarnya mendapatkan timbal balik negatif juga gitu ke Iya audiens. betul betul betul. Memang bisa bisa targeted banget, bisa cocok banget dari umur segala macam. Tetapi ya lagi-lagi balik lagi itu sebenarnya apa sih yang kita cari gitu. Karena kita Mm-mm. udah bisa milih. Kalau dulu kan koran, TV kita nggak bisa milih gitu. Palingnya ganti Iya. channel gitu. Tapi ya masih masih bisa kita disuntikan gitu. Tapi kalau ini kan kita langsung scroll ganti Mm-mm. yang lain gitu. Ini saya kira ada pertanyaan Hosani Hotapea. Permisi Kak, izin bertanya mengenai jenis konten yang cocok untuk pemula. Di sini sasaran audiens saya itu remaja. Nah, saya pengen memberikan konten produktif untuk sesama remaja itu bisa dikasih tipsnya nggak Kak? Ini dari Bang Hosani Hotapea ini. Silakan Mbak Tika. Oke, ini untuk remaja, berarti sebenarnya kembali lagi apa ya, core-nya apa ya, apa sih inti-inti dari yang mau disampaikan apa? Kalau saya boleh tahu mungkin open mic aja, Bang. Ya, silakan Bang. Bang Hosani, mungkin bisa langsung menyampaikan langsung. Jadi contohnya kan sekarang itu banyaknya konten-konten yang tersebar di media sosial itu kayak konten-konten yang kurang masuk akal kayak gitu kan, kayak tentang berpacaran atau kayak tentang pokoknya yang aneh-aneh gitu, berbuat yang enggak mengandung unsur pendidikan. Nah, sekarang itu tuh gimana sih agar membuat audiens kita itu tuh tertarik dengan konten kita yang berisi tentang ilmu pengetahuan gitu loh, karena susah banget gitu Kak untuk ngajak Mm-mm. teman-teman sekalian lihat konten-konten produksi produksi produktif gitu kan, yang berbobot ilmu gitu kan. Sekarang tuh malah kayak lebih suka konten-konten yang nggak jelas gitu, sesuai ngikutin tren, terus dance-dance nggak jelas kayak gitu. Itu gimana sih tipsnya gitu Mbak? Kayak Oh, ya pengen lebih bermanfaat aja konten yang saya buat nanti ke depannya gitu Kak. Oke, terima kasih. oke. Kalau yang seperti itu ya mungkin kita bisa balik lagi. Mungkin problemnya si target audience adalah butuh hiburan. Jadi Mm. mungkin kita bisa masuknya lewat situ bahwa kita bukanya dengan sesuatu yang eh, mengenai hiburan yang mereka perlukan itu. Jadi apa Mm. ya kurang lebih ya. Kamu misalnya apa ya kan kita biasa lihat yang joget-joget TikTok gitu ya. Mungkin ya satu mungkin pemilihan platformnya. Mungkin platform di TikTok mungkin lebih banyak yang Mm. ke arah situ, Mbak. Lalu yang kedua adalah ya kita mencoba masuk dengan
trigger-trigger yang memang menjadi masalah mereka. Mereka misalnya kurang hiburan, ya mungkin kita bisa buka dengan kamu butuh hiburan atau yang ya dikasihlah potongan-potongan yang hiburan-hiburan itu baru kita masuk ke konten kita yang dengan gaya atau style yang memang mereka sukai gitu. Mm-mm. Kurang lebih sih begitu. Oke, jadi bisa diselingi juga gitu ya, Kak. Iya, Sambil betul. diselingi ilmu gitu ya Iya, dari diselingi. konten-konten. Betul. Oke, oke. Eh, Pengalaman saya pernah pegang satu apa ya, satu grup remaja itu mereka adalah penyanyi ya, baru 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 ya baru mau naik ya. Jadi mereka baru merintis. Jadi salah satu cara yang saya pakai untuk menarik audiens adalah dengan coba mengikuti lifestyle mereka. Jadi saya masuk Mm-mm. bahwa oh mereka senangnya lagi seneng ganti-ganti fashion gitu. Jadi saya Mm. coba masuk dengan menunjukkan macam-macam apa pilihan fashion dalam arti apa yang harus mereka pakai di hari weekend gitu misalnya atau apa yang harus mereka pakai di saat menyambut hari raya. Jadi kita masuk dari situ sambil kita kasih injek edukasinya. Kurang lebih kayak gitu. Mm-mm. Ya, silakan Mbak Usani, mungkin ada Oke, tambahan atau paham, elaborasi balik. paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ya, makasih. Ini saya kira memang saya sepakat ya Sudah Mbak cukup. Tika ya. Terima kasih. Soal tadi bagaimana untuk menggait audiens sih harus menyesuaikan zamannya. Ini Betul, saya kira meskipun tadi joget-joget itu di apa priorisikan secara negatif, secara miring, sebenarnya ada beberapa konten kreator di YouTube terutama yang dengan adanya joget-joget itu bisa mengenalkan kearifan lokal tarian betul. daerah misalkan. Iya, Jadi betul. contoh kalau di Jogja Mbak Tika itu berapa kali kayak flash mob joget-joget untuk mengangkat Mm-mm. branding pariwisata itu cukup efektif ternyata. Jadi Iya, dari betul. tari-tarian itu orang bisa mengenal oh ternyata ini yang menjadi ikon Yogyakarta soal pariwisata. Nah itu saya sepakat Mbak Tika tadi. Betul, betul. Kita pakai aja trennya itu, kita Mm-mm. sesuaikan. Ya, bukan menjadi menyesuaikan dengan yang negatifnya, tapi Mm-mm. kita cari twist aja positifnya. Iya ya. Oke, silakan teman-teman mungkin bisa bertanya via chat ataupun raise hand secara langsung. Wah, ini langsung di chat ada ini. Billy, bagaimana caranya mendapatkan inspirasi konten? Apakah ada tools yang bisa digunakan untuk mendapatkan inspirasi konten? Nah, ini Mbak Tika, silakan. Inspirasi konten ya. Iya, memang itu juga menjadi kendala saya kadang-kadang. Jadi ya, maka maka itu saya bilang bahwa saya lagi senang ikut course ya, course-course online atau mengupgrade diri gitu, ikutan nonton-nonton juga video-video tutorial. Kadang-kadang itu memberikan inspirasi. Itu satu. Yang kedua, kita banyak-banyak baca, banyak-banyak cari tahu, ikut-ikutin tren, itu kedua. Yang ketiga, kalau tools sekarang udah banyak AI. Hmm. Ada banyak AI yang bisa dipakai untuk membantu mencari konten. Jadi bisa Hmm. misalnya kita bisa cari keywords, keywords konten itu apa keywords Hmm. yang biasa banyak muncul atau bisa juga pakai Chat GPT atau Gemini yang sekarang dikeluarkan oleh Google. Jadi kita Hmm. coba aja gitu. Jadi ibaratnya teman diskusi. Itu kalau kita nggak punya teman diskusi ya. Kadang-kadang juga saya ngobrol juga sama teman saya atau orang-orang atau misalnya kayak tadi target saya anak muda ya saya ngobrol sama teman-teman anak-anak muda, anak-anak sekolah, anak-anak ABG gitu. Hmm. Kalau tentang yang orang dewasa mungkin saya ngobrol sama yang lebih dewasa. Tapi kalau lagi pas sendiri nggak punya teman, saya ajak ngobrol si ChatGPT dan Gemini. Iya, iya. Kurang lebih Iya. kayak gitu. Jadi kita tanya sama mereka sama Chat GPT dan Gemini dengan prompt-promptnya ya udah kayak ngobrol aja gitu. Kadang-kadang mereka keluarkan sesuatu yang mungkin bisa kena, yang bisa kita pakai juga. Kurang lebih gitu. Mungkin Bang Billy bisa timbal balik respon atas tadi yang disampaikan Mbak Tika. Silakan, mungkin bisa open mic sekalian ini dari Sulut ya, satu hati Sulut. Silakan. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Maaf nggak bisa buka game soalnya lagi hujan. Oh, nggak apa-apa. Oh Gimana? ya. Cukup jelas belum, Mas? Iya, untuk inspirasi, eh, ya
pribadi udah menggunakan beberapa metode yang Mbak sudah katakan tadi, seperti menggunakan AI, terus juga sering lihat konten-konten dari akun-akun yang serupa juga. Cuman emang kadang-kadang kalau lagi pikiran lagi buntu, emang inspirasi kadang habis. Betul. Apalagi Lagi- kalau kita udah berkonten udah lumayan lama ya. Hmm. Jadi, ide yang sudah punya ide-ide yang sudah pernah keluar ya agak males kalau mau diulang lagi begitu. Mungkin mungkin bisa diulang lagi Mas, tapi dalam bentuk yang lain. Jadi misalnya tadinya bentuknya video, sekarang menjadi jadi gambar saja dalam bentuk karusel, atau misalnya diambil sepotongnya aja gitu. Tapi ya di publish ulang gitu. Itu nggak apa-apa sih Mas. Hmm. Karena kadang kan kalau kita bikin konten itu audiens itu kan nggak mungkin scroll sampai bawah. Jadi pasti mereka nggak tahu konten itu udah pernah ada. Kalaupun udah ada ya udah renew gitu, udah baru. Kadang kadang justru malah kadang-kadang itu mendapat reach yang lebih tinggi sih. Berdasarkan yang saya perhatikan itu, kalau kita mereproduksi ulang, kadang-kadang itu mendapatkan yang baru. Jadi tinggi gitu reach-nya. Mungkin bisa dicoba, Mas. Oh Atau iya. atau lain cari inspirasi lainnya adalah gini. Biasanya saya lakuin nih, kalau misalnya saya lagi santai-santai gitu, kadang-kadang kan inspirasi lebih cepat keluar tuh. Nah, saya punya handphone, pasti saya tulis apa ya Ya. gitu, langsung saya catat. Lalu kalau misalnya ada buku, saya catat gitu. Jadi lebih banyak sih di handphone saya catat. Jadi jadi nggak lupa. Jadi begitu nanti saya harus bikin konten, saya balik lagi ke catatan-catatan saya yang insya Allah nanti bisa kepake. Gitu sih tips saya. Ya. Ada lagi, Mas? Eh, mau nanya lagi, Mbak. Kalau Ya, boleh. misal eh, kadang-kadang kita udah buat konten, menurut kita kontennya udah bagus, udah pakai segala macam eh, teknik-teknik yang udah pernah dipelajari, tapi views-nya jadi dikit karena kendala algoritma media Hmm. sosial. Gimana itu caranya mengatasi? Jadi kita nggak pernah bisa tebak algoritma sih ya. Algoritma bisa dikira-kira, tetapi ya nggak bisa menjadi kayak patokan juga. Jadi nggak ada rumus-rumus tertentunya. Semuanya lagi balik lagi tentang coba-coba gitu sih. Jadi ntar ada suatu waktu konten kita berhasil, habis itu enggak. Karena pengalaman dari teman saya juga bahwa dia posting di satu waktu, di waktu yang sama, itu bisa tinggi banget reach-nya atau views-nya, tapi di waktu yang sama juga untuk konten yang lain ternyata jeblok gitu. Jadi lagi-lagi sih balik lagi gitu. Mungkin dengan lebih banyak kita posting-posting, mungkin di algoritma bisa muncul. Jadi pasti muncul di eksplornya orang ya. Jadi itu itu salah satu caranya sih untuk konsisten konsisten posting. Jadi algoritmanya juga ingat. Iya, Mbak. Apalagi Mbak kalau misalnya yang paling menantang dan lumayan susah ketika eh, channel atau akun yang kita punya itu membahas hal-hal yang cukup sensitif di masyarakat kayak edukasi mengenai HIV/AIDS, apalagi Hmm. ketika dengan em, populasi kunci yang salah satu populasi kunci atau beberapa populasi kunci di antaranya di menurut pandangan masyarakat agak bertentangan gitu Mbak. Hmm. Ada tips-tips mengenai gimana cara menyampaikan konten-konten yang sensitif seperti itu. Oke, mungkin sih bisa dilihat jadi reverse psychology kali ya.
Dalam arti kita memutarbalikkan, bukan memutarbalikkan fakta, tetapi memutarbalikkan bahwa ini bukan sesuatu yang mereka bukan menjadi victim, jadi bukan menjadi korban, tetapi lebih kayak mengangkat sisi positifnya mungkin. Salah satunya bisa begitu. Jadi misalnya instead of ngomongin soal mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka jadi susah bersosialisasi, misalnya ya Mas ya. Tapi kita bisa mengangkat bahwa eh, mengangkat cerita positifnya dalam arti masa depannya gimana, apa yang bisa dilakukan jika mereka sehat, yang kurang lebih yang kayak gitu sih Mas. Jadi yang dibawa adalah sisi positif. Jadi kalau misalnya kayak waktu itu Mbak siapa ya pernah share juga bahwa dulu tentang di body shop di mana orang-orang menjual dengan penuh tangisan tentang isu-isu kekerasan, tetapi body shop menunjukkan dengan senyuman gitu. Jadi bahwa ini bukan soal mereka di abuse, tapi apa yang mereka bisa dapat jika mereka tidak di abuse. Jadi dibalik gitu. Mungkin itu bisa salah satunya yang justru bisa menarik perhatian karena oh ini bukan tangisan karena melihatnya menangis-menangis itu udah atau yang kesedihan itu udah cukup banyak ya, cukup kita nonton sinetron udah cukup kena gitu menangis-menangis. Ya Mbak. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya sampaikan. Boleh, terima kasih. Oke, Mas Billy, makasih banyak tadi atas pertanyaan dan refleksinya. Mbak Tika, sebenarnya saya itu kepikiran ini kebetulan soal branding. Bagaimana kita bisa belajar dari orang-orang yang iklan-iklan itu sampai sekarang itu mengakik di kepala saya, Mbak. Seperti kecap nomor 1, apapun makanannya, minumnya, titik-titik-titik. Nah ini kan bahkan untuk menyebut kata motor, yaitu Honda, itu di beberapa daerah itu masih pakai Honda. Iya, betul. Jadi artinya itu kan merupakan keberhasilan dari pembrandingan itu sendiri kan, Mbak? Iya, Bagaimana betul. kita bisa belajar dari situ, Mbak? Itu sebenarnya juga semuanya dibangun ya. Dibangun dari lama. Eh, Pengalaman saya waktu di advertising agency untuk membangun itu ya kayak misalnya waktu itu apa saya pegang susu Denkau. Jadi waktu itu ya kita selalu ingatkan Denkau. Ya. Nah, jadi sebenarnya sih intinya itu semuanya sudah dibangun dan balik lagi tentang kita mengenai target audiens kita, problemnya apa. Gitu. Jadi kenapa itu bisa ya cukup gencar mereka beriklan zaman itu. Jadi sebenarnya makanya tadi saya ingatkan bahwa untuk konsisten dengan konsisten ya kan berarti sama aja kita berulang cukup gencar melakukan iklan gitu, mengulang-ulang akhirnya kan lama-lama diingat. Itu satu. Kedua adalah memang itu adalah sesuatu yang memang related ke target audience. Iya, iya, betul, Mbak. Apalagi kan dari segi kebahasaannya itu kan sangat padat dan bernas kan, Mbak. Jadi nggak perlu panjang-panjang, cukup dengan satu tagline orang mengingat itu. Dan konsistensi memberikan itu akhirnya mengakui ya, Mbak, di benak Iya, masyarakat. betul. Iya, Jadi iya. memang ya dibikin yang simple, yang kena gitu kayak aku ya kayak itu dan kau aku dan kau suka dan kau itu kan Iya, iya. dia diulang-ulang aja gitu. Padahal dengan cuman mendengar bagian terakhir jinglenya aja udah langsung ingat oh itu iklan dan kau gitu. Iya, iya, betul, betul. Soalnya soal iklan ini kan akhirnya saya tertarik banget kan, Mbak. Karena sejak kecil melihat berita di iklan, di televisi, dan sampai sekarang masih keinget. Jadi artinya sebenarnya soal strategi periklanan di televisi, kalau mungkin dulu itu masih satu arah, artinya dari industri televisi ke masyarakat atau audiens. Nah, sekarang kan sebenarnya kita bisa membangun branding itu secara apa ya? Secara masif karena tergantung kitanya kan Mbak yang akan memproduksi pesan-pesan itu. Iya, betul, betul, Iklan-iklan benar. itu. Betul. Apalagi kita sekarang dapat keleluasaan dengan yang organik-organik ini ya, Mas ya. Jadi kita yang mengatur gitu, kita nggak perlu bayar, kita atur waktu-waktunya. Jadi ya kita kurang lebih kita sendiri yang bisa mengatur itu. Gitu. Walaupun memang agak lebih sulit karena kompetitor kita banyak gitu. Kalau Iya, dulu kan iya, ya betul, betul.
Kalau dulu kan cuma yang bisa beriklan doang gitu kan, yang bakalan masuk iklan gitu. Hmm. Bahkan sekarang memunculkan selebgram, kemudian seleb tweet, macam-macam ini kan sebenarnya Iya, merupakan bagian dari pengiklanan diri dan produk tertentu kan. iya, betul. Oke, mungkin menyimak ini Mbak Tika. Mungkin aku coba ingin menggali lebih lagi nih Mbak Tika soal YouTube ini sebenarnya. Kan teman-teman kan katanya dalam tanda kutip banyak yang mengatakan demikian untuk pembrandingan lebih cepat kan menggunakan YouTube karena hari ini YouTube merupakan kanal media sosial yang banyak diminati, banyak dilihat, banyak dieksplorasi begitu. Nah, untuk melihat potensi tadi kan kekasan yang akan kita berikan ke audiens Mbak Tika. Nah, sebenarnya ada nggak sih untuk kita memberikan apa ya, ada step by step itu. Stage pertama mungkin untuk penguatan konten dulu, kedua Hmm. mungkin penggaitan warganet atau followernya, ketiga mungkin ekspansi ke setiap media sosial sehingga akun kita di YouTube itu bisa terkenal, bisa dilihat oleh banyak orang. Dan mungkin beberapa kawan bahkan menganjurkan Mbak itu untuk membeli follower. Kan sekarang banyak itu iklan-iklan yang seperti itu. Ini bagaimana ini konsep seperti itu Mbak Tika? Kalau melihat dari soal YouTube terutama ya. Kalau untuk beli follower, saya sangat tidak menyarankan. Hmm. Karena sebenarnya itu jadi mengacaukan algoritma. Kadang Hmm. eh, kadang follower yang dijual itu mungkin adalah ya akun-akun yang kosong ya Mas ya. Hmm. Dalam arti memang itu nyala tapi nggak aktif gitu, atau memang nyala tapi ternyata ya udah cuma dibuat aja gitu. Jadi sangat nggak Hmm. disarankan karena pasti algoritma kita jadi kacau. Jadi Hmm. algoritmanya bingung, sebenarnya kita mesti nge-tap in kemana gitu. Lalu yang Hmm. kedua, soal step by step-nya. Sebenarnya nggak ada step by step-nya, tapi kalau kita bisa pakai adalah yang disebut AIDA. Hmm. AIDA itu adalah attract, uh, in- Hmm. inspire, terus apa? Kita berusaha untuk menarik perhatian, lalu akhirnya kita menjadi action gitu ya. Sebenarnya sih step by step itu nggak ada, semuanya bisa dijalanin simultan ya Mas ya. Dalam Hmm. arti bareng-barengan. Mau kita pakai platform apapun, itu sebenarnya bisa aja bareng, langsung semuanya di spread bisa. Paling yang utamanya adalah ya kita harus tahu satu tujuannya, maka eh, satu lagi tujuannya, yang kedua adalah message-message apa yang mau kita bagi gitu. Dalam arti tujuan-tujuan kecilnya. Misalnya kita mau ngomongin awarenessnya ya kita pakai dengan konten-konten yang create awareness. Lalu kita mau mengedukasi. Jadi di suatu bersamaan kita mau mengedukasi juga, maka konten-kontennya adalah masuk konten-konten edukasi, bisa berupa Hmm. tips atau step by step gitu. Yang ketiga mungkin adalah kita mau engage, kita mau berusaha berhubungan dengan atau menjalin hubungan dengan follower. Jadi kontennya adalah lebih yang mengajak mereka untuk berinteraksi dengan kita. Hmm. Jadi sebenarnya semuanya bisa, jadi bisa barengan. Tapi ya misalnya dengan tujuan utama kita saat ini, oh kita mau awareness dulu, berarti edukasinya secara persentase lebih banyak. Itu sebenarnya itu yang maksudnya tadi minta konten, dijelaskan tentang konten pilar atau scheduling. Hmm. Itu nanti masuk ke situ sih Hmm. pembahasannya, lebih ke strategi. Hmm. Oke, makasih banyak Mbak Tika. Dan ini saya kira kan bagaimana soal ini juga ya Mbak ya, mengoneksikan antar media sosial kan saat ini kan nggak bisa kan misalkan kita fokus hanya pada YouTube saja atau Instagram tapi supaya mendapatkan visibilitas dan menggait follower ataupun warganet yang banyak kan dengan pengkoneksian seperti itu kan Mbak Tika ya. Iya, betul, betul. Kadang ya di refer ya, misalnya mungkin materi besarnya ada di YouTube, ya video panjangnya ada di Hmm. YouTube. Lalu kita gunakan channel atau platform lainnya, misalnya Instagram, untuk Hmm. beriklannya. Jadi untuk mengajak orang ikut ke YouTube-nya gitu, untuk masuk ke YouTube. Hmm. Sama termasuk mungkin induknya bisa juga di apa website ya Mbak ya. Artinya Iya. menjadi satu ibu informasi dalam tanda kutip ya untuk masuk ke beberapa kanal-kanal lain.
Ya, Oke, silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan ini, mungkin Mas Heri bisa cerita apakah soal ini, Mas? Karena kan kawan-kawan dari OMS ini, bagaimana sekarang strategi untuk media sosialnya untuk mengenalkan ke teman-teman, terutama program fokus kajiannya itu seperti apa dan sejauh mana itu timbal baliknya itu sudah ada ke sana belum tidak, Mas Heri ini? Kalau untuk apa strategi ya kayak sama kayak teman-teman gitu ya Mas ya kalau di media sosial itu ya kita buat konten-konten itu sih memang di apa namanya pas momen-momen yang ini ya yang apa namanya misalnya kayak ada momen-momen tertentu gitu misalnya kayak momen peringatan Hari Perempuan atau hari apa gitu-gitu. Jadi kita itu selalu buat konten itu gitu. Dan apa namanya misalnya konten misalnya peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan gitu, kita misalnya buat konten terkait tentang apa namanya eh, kekerasan atau kenakalan remaja gitu-gitu. Karena kan emang Hmm. kita kan lagi ada program juga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hmm. Kita memang lagi apa namanya isunya untuk isu HKSR gitu. Jadi kayak kita sekalian ngasih apa namanya edukasi juga ke anak-anak remaja yang ada di Kabupaten Langkat karena memang kebetulan di Kabupaten Langkat itu kasus untuk apa namanya kekerasan seksual itu sangat Hmm. meningkat gitu ya di sana ya. Ya, jadi kita sekalian ngasih edukasi ke mereka lewat konten-konten yang kami berikan gitu. Hmm. Tapi kadang itu juga yang kayak misalnya kayak ada isu-isu sensitif gitu ya kita agak gimana ya eh, apa namanya misalnya kita buat kegiatan apa gitu yang isunya sensitif tentang isu apa misalnya agama atau isu Hmm. apa gitu kita misalnya mau buat diskusi itu ya kita melalui kita nggak ini ya nggak langsung upload ke media sosial gitu ya kita hanya melalui japri ke teman-teman gitu yang memang ini ya biar supaya tidak eh, apa namanya ada eh, orang lain masuk ke dalam diskusi itu gitu. Hmm. Hmm. Eh, Ya, ya, ya. Gitu sih Mas. Makasih. Ya, ya, makasih Mas Heri. Silakan Mbak Tika, mungkin ada respon atau mungkin dari strategi dari yang disampaikan tadi Mas Heri. Silakan. jadi tadi media sosial dipakainya lebih untuk ini ya, untuk menyebarkan atau bercerita tentang kegiatan-kegiatan ya Mas ya, Iya, Mas ya. iya, iya Mbak Tika. Ya edukasi juga ke teman-teman ini ya, apa namanya anak-anak remaja itu gitu. Hmm. Atau ya juga siapa yang belum tahu lembaga kita kan jadi mereka oh ini ASB kerja apa sih yang dilakukan ASB kayak lembaga kami namanya Aliansi Sumut Bersatu. Apa sih yang dilakukan ASB? Oh, Hmm. ternyata ya Hmm. mereka isunya ini gitu. Hmm. Udah responnya cukup baik ya Mas ya. Maksud saya apa? Jadi itu menjadi sebuah tempat untuk refer kalau ada permasalahan seperti itu ya Mas ya. Iya, iya. Jadi apa namanya karena kita buat edukasi tentang kita juga ini ya kalau ke Kabupaten Langkat itu kita memang kita kan punya ini ya punya apa namanya kita kan juga pendampingan untuk perempuan korban kekerasan dan kita juga punya rumah aman untuk perempuan-perempuan yang mendapatkan apa kekerasan itu ya kan. Jadi kalau misalnya yang awalnya di Langkat itu mereka tidak terbuka karena kita apa edukasi ke mereka di sana, mereka langsung oh ternyata setelah itu kita di telepon atau di WA, oh banyak ini kasus di sini ada Hmm. apa gitu gitu. Misalnya apa ada di teman-teman anak sekolah mendapatkan pembulian itu gimana gitu. Jadi Hmm. anak-anak remaja itu pun juga share juga ke apa langsung apa komunikasi atau curhat ke kita gitu. Misalnya ada kasus langsung mereka hubungi kami gitu. Hmm. Ya, berarti sebenarnya sih udah bagus ya Mas Roni ya, sama Mas Hmm. Heri. Jadi memang dipakai sebagai sarana atau media untuk mengenalkan lembaganya. Jadi Iya. begitu sudah ada masalah, jadi bisa banyak yang bisa menghubungi. Mm-mm, iya iya Mbak. Hmm. Jadi sebenarnya Iya, sih itu iya. lebih lebih bisa ditingkatin lagi Mas gitu. Dan ya Mm-mm, lebih iya kayak menarik mereka untuk menghubungi saja, itu saja sih. iya iya iya. Hmm. Heeh. Jadi kita Jadi Iya, kalau iya. ini juga apa namanya MO apa kita mau melakukan MOU juga dengan apa UPT apa dinas yang di sana gitu kan terkait tentang Hmm. kalau misalnya mereka punya kasus mereka ada kasus di Langkat bisa nggak sih korban itu kami kan tidak punya rumah aman
kita Hmm. ini bisa ke kami rumah amannya. Saya bilang oh bisa gitu. Karena kan Iya, iya. di mana kadang kan ada yang mereka tidak punya ini ya rumah aman gitu. Jadi Hmm. kadang kan korban ini kan mengalami trauma. Jadi kan mereka butuh apa ya eh, rumah aman untuk memulihkan ini apa namanya traumatiknya si korban. Hmm. Hmm. Ini menarik saya kira Mbak Tika ya soal Mas Heri. Saya mah jadi ingin belajar dari Mas Heri sendiri, terutama sejauh mana sih sebenarnya kita bernegosiasi terhadap masyarakat yang mungkin belum bisa menerima isu-isu dalam tanda kutip sensitif ya. Iya, iya Selama ini Mas. terutama bagaimana itu strateginya Mas Heri itu? eh Kita kan isunya tentang ini ya Mas ya apa Mm-mm. namanya eh hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu ya. Jadi Mm. kami waktu di Langkat ini kan mayoritasnya Muslim dan memang Mm. orang yang tanda kutipnya itu masih apa ya kalau misalnya ngomongin tentang seksualitas itu Mm. masih tabu gitu. Tabu ya, ya. Jadi kita sih apa masuknya itu sih ngomongin tentang itu sih Mas apa kenakalan remaja, ngomongin tentang Mm. pendekatannya itu ngomongin tentang apa sih yang sering terjadi di sekitar apa kekerasan apa yang sih yang sering terjadi di Mm. sekitar lingkungan mereka gitu sih Mas. Mm. Pintu masuknya ke situ. Jadi kita kalau ngomongin seksualitas atau kita skip dulu gitu. Iya, iya, Karena iya. kalau misalnya kita ngomong langsung kayak gitu, pasti kita dianggap ini apa namanya mau melegalkan ini ya kan apa namanya eh apa namanya seksualitas gitu. Jadi Iya, kita iya. skip sih kata-kata seksualitas itu. Jadi pendekatannya itu tadi Mas ngomongin tentang masalah kenakalan remaja, apa tentang Mm. yang sering terjadi di lingkungan mereka itu apa gitu. Awalnya di situ sih Mas. Mm. Jadi lama-lama kelamaan ya kita ngomongin tentang itu apa namanya seksualitasnya itu gitu. Mm. Mm. Iya, Soalnya di iya. situ memang agak apa ya langkat itu ini masyarakatnya. Iya, ya. Ya, makasih Mas Heri. Ini saya kira Mbak Mm-mm. Tika, mungkin saya bisa mencatat bagaimana soal strategi pengenalan diri, mungkin strategi komunikasi itu selain juga kita eksplisit membicarakan, itu mungkin juga ada satu strategi komunikasi secara pragmatis ya, sehingga orang terkait tidak pada intinya langsung, tapi dilihat dari sisi isu yang mungkin mainstreaming di masyarakatnya itu sudah diterima. Mungkin Mbak Tika punya tips atau strategi soal itu? Iya, betul sih sebenarnya masuk ya kita masuk ya itu tadi kita sesuatu yang umum yang kena ya di masyarakat karena kan kalau sesuatu yang sudah sensitif berarti kan sebenarnya udah sangat targeted banget sudah sangat kecil Mm. banget niche-nya. Jadi kalau kita mengambil yang besar yang umum tentu kita bisa menjangkau yang lebih besar gitu. Jadi Mm. menurut saya sih menarik sekali yang Mas Heri lakukan dan kawan-kawan bahwa ya memang pintu masuknya kadang-kadang harus lewat sesuatu yang besar dulu itu, yang aman, yang tidak kena apa isu-isu sensitif, lalu baru kita bisa masuk pelan-pelan mendekatkan dirinya begitu. Iya, iya, ya. Makasih banyak, Mbak Tika. Ini saya kira ada pertanyaan juga ini langsung dari Mas Rafiq Andrian. Bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan tren atau algoritma di platform media sosial untuk tetap efektif dalam menyampaikan pesan? Mohon maaf tidak bisa open mic karena sedang nyambi pekerjaan lain. Terima kasih. Nah ini, Mbak Tika, soal algoritma ini lagi-lagi. Silakan, Mbak Tika. Untuk algoritma ya lagi tadi kita sudah bahas bahwa kita kita nggak bisa ngatur algoritma karena dia berubah-berubah. Tapi kalau untuk perubahan tren ya kita bisa melihat tren-trennya itu dengan berusaha mencari. Wah, sebentar Mas. Mungkin bisa. Iya, iya. Oke, soal algoritma tadi Mas Rafiq ya. Mungkin ini sedikit ada refleksi dari saya pribadi sih Mas Rafiq. Untuk algoritma kan memang kadang itu bergantung pada perusahaan medianya ya. Jadi dia selalu berubah. Kita susah untuk menerkanya. Tapi setidaknya kalau saya melihat itu ada potensi untuk melihat polanya Mas Rafiq. Misalkan kalau di Instagram untuk tren konten yang mendapatkan atensi like ataupun komen yang cukup banyak itu akan ada di hari-hari tertentu misalkan di hari Kamis, di hari Selasa
dan di hari sore itu asumsinya adalah teman-teman membuka media sosial di Instagram itu di hari itu dan di pukul itu, di jam itu. Nah, ini semacam semacam apa ya? Memprediksi saja sih Mas. Tapi itu lagi-lagi kawan-kawan yang juga berkecimpung di media untuk mengamati media sosialnya, terutama Instagram, itu bergeser. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Dika, emang kita susah sekali untuk melihat apa namanya, bagaimana sebenarnya algoritma platform di media sosial itu. Tapi setidaknya kita bisa mendeteksi pola-polanya itu yang paling banyak mendapatkan atensi itu di hari apa dan jam berapa. Kira-kira gitu sih kalau saya pribadi, Mas Rafiq. Mungkin Mbak Tika ingin menambahkan, Ya, memperlihat dari sini. ya betul. Itu salah satunya bahwa kayak kita ngelihat kebiasaan mereka ya. Kalau tadi Mas Roni lebih masuknya ke arah kebiasaan mereka online-nya jam berapa, waktu-waktu aktifnya itu kan ada di media sosial kita. Tapi juga kita bisa ngelihat melalui Google aja gitu. Kita Google, misalnya kita lagi mau ngomongin apa, kita search aja gitu. Nanti kan biasanya di Google di search engine-nya akan keluar tuh yang misalnya kita klik tentang kekerasan gitu. Nanti keluar kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak, kekerasan apa. Nah, kita lihat yang paling atas itu apa sih? Tiga di atas apa? Berarti itu yang lagi menjadi tren, yang menjadi banyak dicari gitu. Jadi karena itu yang disebut jadi search engine optimization. Jadi itu adalah kata-kata kunci yang biasanya orang lagi cari gitu. Jadi mungkin kita bisa ngelihatnya dari situ. Trennya apa sih yang Iya, lagi iya. lagi menjadi tren akan dicari orang. Nah, itu Mm-mm. kita pakai kata-kata itu atau kita masukin konten kita ke arah sana, lalu kita pakai kata itu dalam 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 caption kita ataupun dalam keyword yang apa dalam hashtag yang kita pakai. Mm-mm. Nah, jadi biasanya itu akan membantu juga untuk di algoritma. Kurang lebih kayak gitu. Mm-mm. Iya, ya, ini menarik ya soal hashtag tadi ya teman-teman ya, Mbak Tika ya. Soal itu kan Mm-mm. seringkali kita luput untuk bikin caption tanpa hashtag. Padahal dengan hashtag kan kita bisa langsung klik dan membuat Mm. jejaring yang namanya sama kan di hashtag itu. Betul, Ini ada betul. pertanyaan Mbak Tika dari Mbak Sairoh. Bagaimana caranya menaikkan jumlah follower sebuah akun sosmed lembaga? Karena media sosial pribadi followernya lebih tinggi dibandingkan medianya sebagai lembaga kami. Terima kasih atas sharingnya. Ini kadang tumpang tindih, Mbak. Artinya follower kita sebagai person itu lebih banyak daripada lembaga, sedangkan kita untuk menaikkan lembaga susah. Nah, apakah kita perlu membranding apa lembaga melalui person? Nah, ini juga problematik juga. Menurut Mbak Tika gimana ini, Mbak? Berarti ya memang sih kadang-kadang karena kan kalau kita person ya kita ngelihat secara personnya gitu. Maka tadi saya sempat jelasin bahwa soal branding gitu, bahwa kita harus mengangkat apa sih potensi kita gitu. Jadi apa yang merupakan keahlian dari lembaga kita sehingga lebih dikenal itu cara salah satu pembentukan branding ya, cara membangun brand. Hmm. Hmm. Jadi kita mengangkat potensi kita. Memang untuk lembaga jarang, ya sulit lah memang untuk orang follow. Tapi kadang kalau itu mereka lihat, mereka baca, tapi akhirnya mereka cuma baca karena perlu, tapi nggak follow, bukan jadi follower gitu. Hmm. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kita punya akun pribadi, kita refer juga Hmm. ke lembaga misalnya ya eh, bisa dibilang kolaborasi gitu. Kadang kan sekarang ada pilihan tuh kalau di Instagram kita bisa kolaborasi dengan siapa. Jadi kita klik kolaborasinya lalu kita hubungkan dengan lembaga. Jadi biasanya nanti orang jadi penasaran kok kolaborasinya ke sana. Jadi orang Iya, akan iya. klik kurang lebih kayak gitu. Iya, iya. Mungkin juga soal ini ya, Mbak Syaira, Mbak Tika ya, untuk kita bikin giveaway untuk apa ya, bisa like ataupun follow akun ini dan meminta 5 orang atau 10 orang lainnya, ini kan juga bisa menaikkan follower ya Mbak Tika sebenarnya. Betul, menaikkan follower betul Mas. Tapi kadang dengan giveaway Ah, itu short term. iya, ya. Jadi begitu begitu giveaway-nya berakhir ya mereka bisa Ah. unfollow atau bisa stay terserah mereka balik lagi ke mereka gitu. Tapi Hmm. kadang-kadang ya itu hanya short term gitu. Iya, iya, makasih banyak. Ini kawan-kawan, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan kawan-kawan jika ada pertanyaan ataupun refleksi dari apa yang disampaikan Mbak Tika atau kawan-kawan ketika menggunakan dan menstrategikan media sosial masing-masing, entah individu maupun lembaga bisa disampaikan ke Mbak Tika.
Mungkin Mbak Tika bisa menyampaikan closing statement ini Mbak Tika. Tadi kan kita udah belajar soal kenalkan diri media sosial, kemudian bagaimana teman-teman merefleksikan di masing-masing lembaga dengan dinamika masing-masing di internalnya itu mungkin bisa di closing statement kan Mbak Tika. Oke, jadi kita tadi sudah tahu bahwa memang media sosial itu berguna untuk kita menciptakan atau membuat kita menjadi lebih dikenal dengan create awareness dan juga memitigasi atau mengatasi krisis-krisis serta kita mencari tahu siapa sih yang akan bisa kita targetkan. Tapi dengan adanya kendala-kendala di lapangan ya, lagi-lagi kita balik lagi bahwa kita butuh strategi dalam membangun apa saja yang mau kita sampaikan agar kita lebih kena ke target audiens kita, ke problem mereka sehingga mereka mau follow dan mengikuti akun kita. Lalu kedua adalah lebih untuk menggunakan strategi untuk mengatasi jika ada krisis. Dalam arti ada negatif-negatif yang masuk, atau komen-komen negatif, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, berarti kita harus punya strategi atau strategi keluarnya. Exit strateginya apa sih gitu? Apakah kita harus tanggapi dengan keras atau haruskah kita tanggapi dengan baik atau kita harus siapkan juga data-data untuk mengatasi, untuk menjawabnya. Kurang lebih itu sih Mas. Ya, makasih banyak Mbak Tika. Dan saya kira poin untuk bermedia sosial selama ini kita mungkin mengalir begitu saja, tapi apa yang kita dapatkan dari Mbak Tika itu ada strateginya, itu ada kuncinya untuk menaikkan follower, untuk meningkatkan kualitas konten yang kita berikan, itu ada kiat-kiatnya. Nah, tadi Mbak Tika selama beberapa menit dari pukul 1:30 sampai sekarang menjelang pukul 15 itu kita bisa peroleh dan kita bisa terapkan teman-teman, dan mungkin try and error tadi, kata kunci yang tadi disampaikan Mbak Tika itu bisa menjadi satu kira-kira bagaimana ya ini media sosial kita ke depan kalau kita tidak membuat rencana-rencana dan kita try-kan, error enggak ya, kelemahan kita, lalu kita bisa belajar di kelemahan itu. Mungkin sebelum penutup banget nih Mbak Tika, ada pertanyaan dari Bang Billy ini. Mas Billy ya, bagaimana caranya mengatasi kejenuhan dalam bersosmed? Mungkin terakhir ini Mbak Tika. Ini yang jenuh Mas Billy-nya atau audiensnya nih Mas Billy? Iya. Kalau misalnya kita yang jenuh ya kita rehat dulu. Kalau misalnya audiensnya yang jenuh, kita cari tahu lagi. Balik lagi kita lihat trennya apa. Dan di situ kita mengembangkan konten berdasarkan tren itu. Ya, saya kira tadi udah menjadi satu kata kunci penutup ya, Mas Billy, Mbak Tika, soal tren dan kejenuhan itu siapa ini sebenarnya? Diri kita atau siapa ini? Perlu kita refleksikan kembali. Makasih banyak Mbak Tika dan teman-teman, tapi sebelum masuk ke sesi penutup banget, silakan kawan-kawan untuk membuka videonya, kameranya, kita abadikan momen ini untuk foto bersama. Saya minta bantuan kepada Mas Anton untuk memotret kawan-kawan yang ada di sini. Silakan. Oke, makasih banyak Mas Anton, Mbak Tika, kawan-kawan. Selamat sore dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan kawan-kawan silakan yang akan luar takjil atau teman-teman di Indonesia Timur sudah berbuka puasa silakan. Yang belum silakan menunggu dan silakan luar takjil. Makasih banyak Mbak Tika. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Selamat sore dan salam sehat selalu.